Hello everyone. Today we are going to discuss about narrative text. Are you ready? So, what is narrative text? Narrative text is a text that tells a story. Jadi, naratif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita. And then, what is the function of narrative text? It is to entertain the reader. Jadi, fungsi dari naratif teks itu untuk menghibur pembaca. Nah, ternyata dalam naratif teks terdapat kinds of narrative text atau jenis-jenis dari naratif teks. Yang pertama itu ada fairy tale. Fairy tale itu contohnya seperti cerita yang background-nya ada keajaiban kayak gitu dari peri-peri. Kayak Snow White, Cinderella, Ariel, yang seperti itu. And then, legend. Legend itu dalam bahasa Indonesia legenda. Nah, kalau di Indonesia, contoh legenda itu seperti Sangkuriang atau Danau Toba, kemudian ada Malin Kundang. Nah, legenda ini dia itu adalah cerita rakyat yang biasanya ada bendanya, yang di benda nyatanya ada gitu. Kayak misalnya Sangkuriang ini kan adalah legenda Gunung Tangkuban Parahu. Nah, gunungnya itu ada gunungnya, tapi terdapat juga cerita di belakangnya. Nah, kalau bendanya ada, kemudian ada ceritanya juga, itu disebut dengan legenda. Kemudian ada folktale. Folktale itu juga cerita rakyat. Contohnya adalah Timun Emas kalau di Indonesia. Nah, cerita rakyat ini biasanya ya hanya diceritakan oleh rakyat gitu. Kemudian beda dengan legend yang bendanya ada, kalau Timun Emas tidak ada ya, hanya cerita biasa. Jenis teks naratif selanjutnya ada yang disebut dengan myth atau mitos dalam bahasa Indonesia. Nah, mitos ini adalah cerita rakyat yang menceritakan tentang fenomena-fenomena alam. Nah, contohnya misal ada cerita Nyi Roro Kidul. Nah, warga percaya bahwa kalau ada orang yang pergi ke pantai selatan memakai baju hijau, pasti akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul katanya. Tapi kan Nyi Roro Kidulnya sendiri kita tidak pernah melihat sosok nyatanya seperti apa, maka ini disebut mitos. Kemudian ada misteri. Misteri itu adalah cerita yang mencari atau menemukan hal-hal yang belum terselesaikan. Seperti ada kasus nih, misalnya tiba-tiba loh kok dinosaurusnya pindah tempat. Nah, itu ada misteri, jadi ada pemecahan masalah gitu. Kemudian ada jenis naratif teks itu science fiction. Nah, science fiction itu adalah cerita-cerita ilmiah. Misal di sini contohnya ada Space Academy. Jadi ada latihan tentang luar angkasa kayak gitu. Nah, luar angkasa ini kan sebetulnya ada di dunia nyatanya dan ilmiah untuk diteliti, tapi ini ceritanya fiksi. The other kinds of narrative text there are romance, fable, and history. Nah, kalau romance itu contohnya seperti cerita Romeo and Juliet ya. And then fable. Fable itu cerita tentang binatang-binatang. Contohnya ada ant and grasshopper. Ada juga history. Seperti contohnya saya kasih di sini, The Story of Civilization Volume 1 The Ancient World. Jadi history itu adalah sebuah cerita yang menceritakan sejarah zaman dulu nih, perkembangannya nenek moyang kita seperti apa. Nah, itu juga masih termasuk ke dalam naratif teks.
The other kinds of narrative text is slice of life. Contohnya di sini saya berikan Glorious Summers. Jadi slice of life itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. And then ada personal experience. Nah, kalau personal experience itu adalah cerita tentang pengalaman pribadi kita dulu seperti apa. Biasanya personal experience juga bisa masuk ke dalam recount text. Let's move to generic structure of narrative text. Jadi kita pindah ke struktur narrative text-nya ya. The first is orientation. Nah, orientation ini is to introduce the characters and the setting. Jadi dalam orientasi kita memperkenalkan karakter-karakter dan tempatnya di mana. After that, we have a complication. Complication is present the problem or the conflict in the story. Komplikasi itu adalah biasanya menyajikan sebuah masalah atau konflik dalam ceritanya. Jadi nanti konfliknya seperti apa gitu. After that, we have a resolution. Resolution itu adalah the solution of the problem or ending the story. Jadi, setelah ada konflik, kita memberikan solusi kepada si problemnya sendiri seperti apa. Nah, ada juga strukturnya yaitu reorientation atau ada juga yang menyebutnya coda. Nah, tapi ini reorientation atau coda itu hanya optional. Ya, bisa ada dalam teksnya, bisa tidak ada dalam teksnya. Jadi, coda ini adalah lesson from the story. Pembelajaran dari ceritanya apa? Seperti itu. Kalau kita tidak ingin menuliskan pembelajaran dari cerita tersebut ada apa, ya sudah berarti bisa berakhir sampai resolution. After we know about what is the narrative text, the kinds of narrative text, and then the generic structure of narrative text, we have to know about language features of narrative text. Kita juga harus tahu tentang ciri kebahasaan yang ada dalam teks naratif. Yang pertama, we have to use specific participant. Jadi, specific participant itu harus jelas karakternya siapa. Yang kedua, use simple past tense or past continuous tense. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya, simple past tense dan past continuous itu adalah tenses yang menceritakan kejadian atau kegiatan yang di masa lalu. Verbnya biasanya menggunakan verb 2 untuk simple past, dan past continuous harus dibantu dengan to be, was, were, kemudian verbnya menjadi verb ing. Yang ketiga, we have to use time conjunction, jadi kata hubung waktu. Contohnya ada when, then, suddenly, after that, finally, first, next, ya, dan lain-lain. Yang keempat, we have to use direct and indirect speech. Di sini saya kasih contoh dari direct speech-nya. Jessie says, I want to go home. Dan indirect speech-nya menjadi Jessie said that she wanted to go home. Nah, untuk mengetahui lebih jelas perbedaan direct and indirect speech, saya akan membuat video tutorial selanjutnya ya. The last one, use saying verb, thinking verb, and action verb. Menggunakan kata kerja bilang atau mengatakan, kata kerja berpikir, dan kata kerja aksi. Here, I will give you an example of narrative text. Oke, di sini saya punya satu naratif teks, jenisnya jenis fable. The title is The Wolf and His Shadow by Aesop. Saya coba bacakan ceritanya ya.
A wolf left his lair one evening in fine spirits and an excellent appetite. As he ran, the setting sun cast his shadow far out on the ground, and it looked as if the wolf were 100 times bigger than he really was. "Why," exclaimed the wolf proudly, "see how big I am! Fancy me running away from a tiny lion! I'll show him who is fit to be king, he or I." Just then an immense shadow blotted him out entirely, and the next instant a lion struck him down with a single blow. Do not let your fancy make you forget realities. Nah, ini tuh ceritanya tentang si serigala yang mengira bahwa bayangannya itu lebih besar daripada dirinya sendiri. Terus dia berpikir bahwa karena bayangannya besar, dia bisa mengalahkan singa. Ternyata dia salah kira. Tetap aja yang besar itu adalah singa dan dia jadi kalah. Nah, ada kata do not let your fancy make you forget realities. Jangan membuat bayanganmu membuat kamu lupa realitanya seperti apa. Nah, ini dia termasuk ke dalam reorientation atau koda. Seperti itu. Well, that's all our material today. Thank you for your attention and see you on the next video. Bye-bye.